Siapa sih yang nggak kenal Zion Williamson? Sejak masih muda, ia telah ditakdirkan untuk menjadi salah satu dari yang terbaik tidak hanya di NBA, tetapi juga dalam sejarah bola basket. Dengan badan yang atletis, ia punya talenta dan cara bermain yang diincar oleh seluruh tim. Bahkan kehadirannya di NBA selalu ditunggu-tunggu oleh fans di seluruh dunia karena gaya mainnya yang suka membuli pemain-pemain yang bahkan lebih tinggi dan besar darinya. Namun sayang, sekarang justru karirnya malah berada dalam ambang kehancuran. Apa yang terjadi dengan Zion? Mengapa sekarang banyak orang mulai mengkritik kondisi badannya? Dan bagaimana nasib Zion di NBA ke depannya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Dominasi Zion Williamson sudah berlangsung sejak SMA. Ia bahkan disebut-sebut sebagai prospek paling terkenal setelah LeBron James pada 2003, dan banyak yang menyebutnya sebagai the next LeBron James. Di tahun terakhirnya bersama SMA Spartanburg Day School, Zion mencatatkan rataan 36,4 points, 11,4 rebounds, 3,5 assist, 3,4 steals, dan 2,3 blocks per game. Wow! Ia juga mencetak poin-poin tersebut secara konsisten, dengan akurasi tembakan sebesar 78,2%. Sangat-sangat efisien. Tentu dengan pencapaian tersebut, Zion dapat mencuri perhatian semua orang. Terlebih lagi, ia sering melakukan ini. Zion menggunakan keunggulan badannya dengan baik untuk melakukan gerakan-gerakan eksplosif seperti windmill dan tomahawk dunk. Hal tersebut pun terus berlanjut di jenjang perkuliahan. Keganasannya di lapangan semakin tak bisa dihentikan. Saat bertanding melawan Universitas Clemson, Zion dengan mudahnya mencuri bola dan mencetak dunk 360. Sebulan kemudian, nama Zion viral lagi karena cuplikan ini. Gak cuma dalam sisi offense, badan Zion yang besar dan atletis ini juga membuatnya tampil maksimal di sisi defense. Cuplikan-cuplikan dominasi Zion ini memberikan ekspektasi yang besar dari para fans untuknya sebelum masuk NBA. Tak sedikit dari analis-analis NBA yang memprediksi bahwa Zion akan dapat berkembang menjadi seorang mega bintang dengan permainan eksplosifnya. But there's never been anybody of his size, his athleticism, how nimble he is, and he's an extraordinary passer. Like he can play the complete game. He's a very smart player. It's that the height that LeBron received, he exceeded it. You're looking at Zion, he's a different player. But the height that you attach to him, I believe he will live up to that. Zion akhirnya dipilih pada urutan pertama oleh New Orleans Pelicans di NBA Draft 2019. Ia juga berhasil memecahkan rekor overall rating tertinggi untuk rookie di NBA 2K pada saat itu dengan 81 overall. Saat pramusim 2019-2020, Zion tampil sesuai harapan para fans NBA dengan rataan 23,2 poin per game dalam 4 pertandingan. Sayangnya, ia menderita cedera lutut di mana meniskusnya robek yang membuatnya harus absen hingga 6-8 minggu. Meski begitu, Zion berhasil membuat penantian orang-orang menjadi tidak sia-sia. Setelah sepenuhnya pulih dan siap debut pada 22 Januari 2020, ia melakukan ini. Zion for three, hit it again! Gets it back, here he is again, got it again! Gets it back, Zion for 4 for 4! Welcome to the NBA! Zion langsung mencetak 4 3 points dan 17 poin beruntun di kuarter keempat dalam debut resmi NBA-nya melawan San Antonio Spurs. Zion mengakhiri musim rookie-nya dengan rataan 22,5 points, 6,3 rebounds, dan 2,1 assist per game. Meskipun statistiknya sangat gila, ia tak memenangkan gelar Rookie of the Year NBA karena ia hanya bermain sedikit saja bila dibandingkan dengan sang pemenang yaitu Ja Morant. Memasuki musim kedua, Zion tampil jauh lebih impresif. Ia mencatatkan rataan 27 points, 7,2 rebounds, dan 3,7 assist per game dengan akurasi tembakan 61%, sangat efisien. Zion juga pertama kali dinobatkan sebagai All-Star pada musim tersebut. Seiring berjalannya waktu, Zion semakin leluasa untuk bermain gaya permainan bully ball di lapangan. Contohnya seperti ini. Here's Hart on the push, ball in the corner, and ball misses the three, and Zion takes it away from Giannis and a foul. Zion dapat dengan mudah merebut bola dari Giannis. Bintang raksasa yang juga terkenal dengan permainan bully ball-nya. Zion juga dapat menjatuhkan Richard Holmes dengan kekuatan badannya untuk memberi ruang kosong baginya untuk mencetak skor. Tak hanya Holmes, Zion juga dapat melakukan hal yang sama kepada Steven Adams, yang dikenal sebagai salah satu pemain terkuat di NBA dengan berat badan hingga 120 kg.
Dan ini adalah blok pertamanya di NBA. 41st overall, Tim Conley. And what about that block? Zion from the weak side. Kemudian pada 2022 lalu, ia kembali melakukan blok ikoniknya kepada Josh Okogie. Setelah menjalani 2 musim, Zion terlihat memiliki masa depan yang cerah bersama Pelicans di NBA. Ia membawa kembali permainan fisik seperti tahun 90-an di era serba mengandalkan shooting ini. Hingga pada Juli 2022, Zion dan Pelicans menyetujui perpanjangan kontrak selama 5 tahun sebesar $193 juta atau hampir 3 triliun rupiah. Namun nahas, karir Zion malah menurun sejak saat itu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ironisnya, ini disebabkan oleh keunggulannya sendiri, yaitu badan yang besar. Zion memiliki berat badan 129 kg, berat yang sama dengan Finals MVP NBA terbaru yaitu Nikola Jokic, yang sering dibilang sebagai bintang NBA terhebat namun paling tidak atletis sepanjang masa. Bedanya, Jokic masih bisa dibilang wajar karena tinggi badannya 211 cm. Tapi Zion punya berat yang serupa dengan tinggi badan hanya 198 cm. Tentunya itu bukan merupakan kombinasi yang cukup ideal, karena idealnya berat badan pria adalah tinggi badan dikurangi 100. Jadi seharusnya berat badannya sekitar 100 kilo. Zion mungkin terlihat dapat memanfaatkan otot-ototnya dengan baik di lapangan. Tetapi seiring berjalannya waktu, hal tersebut malah menjadi terlalu berat untuk kakinya. Sehingga karirnya menjadi terhambat karena ia sering mengalami cedera kaki. Setelah menderita cedera lutut pada musim rookie-nya, Zion mengalami patah kaki sebelum musim 2021-2022 dimulai. Atas kejadian tersebut, Zion harus absen semusim penuh untuk melakukan proses pemulihan. Anehnya, Pelicans malah dapat kembali bermain di playoff untuk pertama kalinya dalam 3 tahun tanpa Zion. Bahkan mereka mampu menekan Phoenix Suns, tim dengan rekor terbaik di NBA di musim itu, untuk berlaga hingga 6 pertandingan playoff. Musim berikutnya, Zion hanya bermain dalam 29 pertandingan sebelum mengalami cedera lagi di pahanya saat melawan Sixers. Ia pun akhirnya absen hingga musim berakhir. Bersama dengan kondisi ini, Zion juga terlihat memiliki kebiasaan makan yang buruk. Banyak sekali foto-foto beredar yang menunjukkan badan Zion yang jauh lebih gemuk dari biasanya. Bahkan timnya Pelicans sampai membuat aturan batas berat badan dan presentase body fat maksimal kepada Zion. Sungguh konyol untuk seorang atlet. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Zion pun juga menyadari kondisinya itu. Is it hard to diet at your age? Be honest. Since it's you, it's hard, man. Like, you 20, 22, got a lot of money. You feel like all the money in the world, man. It is hard. Performanya di lapangan semakin mengkhawatirkan dengan badan sebesar ini. Ia terlihat tidak seatletis dulu dan semakin malas untuk aktif bergerak. Selain itu, meskipun Zion telah membawa kembali permainan volleyball di era modern ini, kemampuan menembak harus tetap dibutuhkan. Sayangnya, Zion masih belum konsisten dalam hal ini. Dalam semifinal in-season turnamen melawan Los Angeles Lakers, Zion tidak berani untuk mencetak 3-point meskipun tidak dijaga ketat oleh LeBron James. Hal ini membuat Pelicans harus dibantai telak oleh Lakers dengan skor 133-89. Pada 1 Januari 2024, statistik Zion semakin menurun. Ia hanya punya rata 22,4 points dan 6,1 rebounds per game musim ini, terendah sepanjang karirnya. Tak hanya itu, Zion juga punya akurasi 3-point terendah sepanjang karirnya dengan hanya 33,3%. Padahal, akurasi tersebut sempat menyentuh angka 42,9% pada musim pertamanya, terbilang tajam. Akurasi 3-point sepanjang karirnya di NBA adalah 34,2%, di bawah rata-rata. Selain itu, musim ini Zion juga mencatatkan akurasi free throw yang semakin buruk dengan hanya 65,6%, turun 5,8% dari musim sebelumnya. Hal tersebut dapat menjadi tantangan sekaligus hambatan bagi Zion sendiri. Dengan kemampuan shooting yang kurang, ia harus sungguh-sungguh konsisten mencetak poin di dalam paint area jika ingin terus bersinar. Di sisi lain, kembali lagi ke poin sebelumnya, dengan mengandalkan paint area, maka Zion harus menggunakan badan besarnya, dan hal tersebut sangat beresiko untuk mencederai kakinya. Tak hanya di lapangan, Zion juga menghadapi permasalahan rumit di luar lapangan. Pada Juni 2023 lalu, Zion sempat mengalami skandal dengan artis film dewasa yang membuat citranya semakin menurun. Analis-analis NBA mulai mengkritik kebiasaan buruknya, baik secara fisik maupun mental. What in the hell is going on with Zion Williamson? His stomach is going one way and his behind is going the other way. And as a professional athlete, that's not a good sign. Banyak juga yang menyebut bahwa kontraknya overpaid. Permainannya di lapangan serta kesehatannya tidak sesuai dengan ekspektasi ketika Zion menandatangani kontrak tersebut 2 tahun yang lalu. Lalu, bagaimana karir Zion untuk kedepannya? Hingga saat ini, apapun sudah lengkap untuk Zion, seperti kontrak dan pencapaian yang besar di usia yang masih muda, rekan-rekan tim yang kompetitif, hingga talenta yang unik dan jarang ada di NBA. Hanya saja, ia harus kembali menjadi Zion yang sesungguhnya dengan menyelesaikan permasalahan utamanya saat ini, yaitu mengupayakan diet yang sehat. Itulah ulasan mengenai episode kali ini.
Tahun baru Easy Sportswear lagi promo 100.000 doang per setel. Kualitas dijamin terbaik, full print, jahitan rapi, 100% polyester, nyaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, nggak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat langsung kami ganti 100%, kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun cuma mulai dari 100.000 per setel di Easy Sportswear aja. Like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.